Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana gaya hidup memengaruhi perilaku konsumen. Di era modern ini, apa yang kita beli, apa yang kita makan, pakai, bahkan unggah di media sosial bukan hanya soal kebutuhan. Semua itu mencerminkan siapa kita, bagaimana kita ingin dipersepsikan, dan nilai apa yang kita anut. Mengapa ada orang yang lebih memilih produk ramah lingkungan, sementara yang lain memprioritaskan kemewahan atau teknologi terbaru? Jawabannya ada pada gaya hidup masing-masing individu. Mari kita mulai dengan memahami definisi gaya hidup. Gaya hidup merupakan bagian dari identitas yang mencerminkan pilihan dan nilai yang kita anggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perilaku konsumsi. Mari kita lihat bagaimana kehidupan sehari-hari Bimo, Ana, dan Tisa. Bimo merupakan seorang karyawan kantoran yang sangat sibuk. Ana merupakan seorang dokter gizi. Sedangkan Tisa merupakan seorang influencer. Hari ini, untuk makan siang, Bimo memilih memesan makanan cepat saji melalui aplikasi layanan antar. Sebagai seorang pekerja yang sibuk, pilihan ini dirasa paling praktis dan efisien. Dengan waktu istirahat yang terbatas, layanan antar makanan membantu Bimo tetap bisa makan tepat waktu tanpa harus repot keluar kantor. Selanjutnya, Ana, seorang dokter gizi, menerapkan gaya hidup sehat dalam kesehariannya. Hari ini, ia menikmati makan siang dari bekal yang telah ia siapkan sendiri. Menu makanan tersebut dimasak dengan bahan-bahan organik dan disusun secara cermat untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Sementara, Tisa hari ini mengunjungi sebuah tempat makan yang tengah viral di media sosial. Sebagai seorang influencer, mengikuti tren terbaru menjadi bagian penting dari pekerjaannya untuk tetap relevan dan terhubung dengan para pengikutnya. Melihat dari pilihan untuk makan siang dari ketiga orang tersebut berbeda, menunjukkan pilihan dan nilai yang dianggap penting bagi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari juga berbeda. Atau dapat dikatakan ketiga orang tersebut memiliki gaya hidup yang berbeda. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh Ana, Bimo, dan Tisa setiap harinya dapat saja berbeda. Gaya hidup dapat diidentikan dengan bagaimana orang menghabiskan waktu mereka atau aktivitas, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya atau minat, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga sekitarnya atau pendapat. Pendekatan melalui aktivitas, minat, dan pendapat ini banyak dilakukan untuk mengidentifikasi gaya hidup konsumen. Aktivitas merupakan tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh individu atau rutinitas seharian, sedangkan minat itu merupakan hobi atau bidang yang menarik bagi individu. Dan pendapat mengacu pada keyakinan, sikap, dan perspektif yang dimiliki individu terkait suatu topik, produk, merek, dan sebagainya. Namun, gaya hidup juga tidak terlepas dari fungsi motivasi konsumen dan pembelajaran sebelumnya. Kelas sosial dan demografi juga mempengaruhi. Gaya hidup juga tidak lepas dari kepribadian individu. Konsep gaya hidup jauh lebih mudah terukur dibandingkan dengan kepribadian. Kepribadian merefleksikan karakteristik internal dari konsumen. Sedangkan gaya hidup menggambarkan manifestasi eksternal dari karakteristik internal yang menghasilkan perilaku seseorang.